Utsman memiliki keberanian berdasarkan keyakinannya, terutama juga karena para syekh dan pengikut mereka merupakan musuh-musuh yang paling berbahaya terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku sekalian, edisi kali ini kami akan melanjutkan dari edisi sebelumnya, yakni masih berujuk kepada buku sahabat karib Habib Utsman bin Yahya, yakni Sunuk Hurgronje. Dalam buku kumpulan karangan Sunuk Hurgronje ke-7 pada bagian yang mengulas tentang Habib Utsman dan tarikat. Sebelumnya saya sampaikan kepada Anda, Sunuk memang orang yang sangat luar biasa di dalam mempelajari budaya Timur dan Islam. Sehingga dalam buku ini, dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana tentang tasawuf. Menurutnya ya sama dengan yang kita pahami bahwa orang bertoriko itu harus melalui jenjang. Tetapi yang ada di dunia pada saat itu, menurut tulisan Sunuk, itu orang asal mengikuti toriko. Benar atau tidak, kita tidak hidup di masa itu. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan bahwa ada kepentingan-kepentingan penjajah di sini yang merasa terdesak oleh para penganut toriko yang dikomandoi oleh para mursyidnya. Di sini disebut oleh syekh. Selain di Sudan juga ada persoalan di Prancis. Saya akan bacakan biar kita lebih memahami bahwa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pejuang untuk membebaskan diri dari penjajahan itu antara lain dan mungkin mayoritas dilakukan oleh mursyid-mursyid toriko. Saya bacakan di sini pada halaman ke-67. Perancis dapat ikut berbicara mengenai persoalan ini setiap kali kalau ada kesukaran-kesukaran luar biasa yang hendak diatasi. Menurut pengalamannya ternyata bahwa musuh-musuhnya yang paling berbahaya adalah golongan-golongan massa yang sebagai Huan sebenarnya adalah Ikhwan. Jadi orang Prancis menyebutnya Huan karena mungkin orang-orang toriko di sana sesama pengikut toriko memanggilnya Ikhwan sehingga diambil ujungnya jadi Huan. Bertindak membabi buta atas perintah beberapa orang syekh. Untuk mengatasi keadaan itu, Prancis selalu bersekutu dengan sebuah organisasi yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan organisasi yang memberontak, terutama organisasi Sanusi yang tersebar sebagian besar di Afrika dan Arab Barat. Telah merepotkan pemerintah Prancis dan masih saja merupakan musuh yang ditakuti. Bangsa Prancis menjadi semakin insaf bahwa kekuasaan kolonial mereka harus juga didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang sifat dan susunan organisasi-organisasi keagamaan itu. Dari sini kita juga bisa mendapatkan informasi pada tahun itu 1885, 86 atau 80-an. Apa saja torikot yang berkembang di Nusantara. Di sini disebutkan agak kurang daripada di Aljazair. Organisasi tasawuf di Belanda, di Hindia Belanda juga berkembang, terutama pada waktu sekarang. Mereka mempunyai nama sebagian sama dengan sebagian yang lain dari yang ada di Aljazair, tetapi menunjukkan ciri watak penting yang sama. Antara lain terdapat organisasi-organisasi dengan nama Qadiriyah, maksudnya Qadiriyah ya, Syadziliyah, Khalwatiyah. Tetapi yang paling terkenal baik di Jawa maupun di Sumatera adalah golongan Naqsyabandiyah, yang seperti juga organisasi-organisasi golongan lainnya mengemban nama pendiri mereka. Setelah panjang lebar Sunuk Hurgronje membahas tentang tariqah, khususnya di Hindia Belanda, ia tidak lepas juga menyebutkan bahwa banyak atau ada di antara syekh-syekh toriko itu yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keduniawian dari para pengikut-pengikutnya. Dan juga dia mengatakan bahwa para penganut toriko yang semestinya memang orang sudah khusus, banyak dari rakyat yang keagamaannya rendah tapi dipakai sehingga terjadi ribuan. Dari sinilah kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan-tindakan, terutama setelah meletus beberapa perjuangan dari kaum pribumi yang oleh mereka disebut sebagai pemberontak. Maka dimulailah tindakan-tindakan, di antaranya mendekati orang-orang yang masih bisa disogok, gampangannya seperti itu. Jadi selain dengan tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap para penganut toriko, juga ada dengan cara halus, yakni mencari syekh-syekh yang masih mencintai keduniawian lalu diajak kerjasama.
Pada halaman berikutnya, Senok menginformasikan tentang upaya yang dilakukan oleh sahabatnya, yakni Habib Utsman bin Yahya. Pertimbangan itu dan beberapa lainnya serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh banyak orang Islam sudah sejak beberapa tahun lalu menyebabkan Sayyid Utsman menerbitkan sebuah buku 19 halaman berisi fatwa dalam bahasa Melayu yang menunjukkan cara pelaksanaan keputusan-keputusan kaum tua dahulu mengenai tarekat dalam menghadapi kejadian-kejadian sekarang di Hindia Belanda. Ia mengutip sebagian besar keputusan itu dari karya seorang pendahulunya yang pada tahun 1852 Masehi menulis berkenaan dengan pembakaran semangat yang dilakukan oleh seorang syekh yang bernama Ismail Minangkabau. Pada waktu itu, Ismail bermaksud hendak memasukkan orang-orang Islam di bawah kekuasaannya sebagai anggota Naqsyabandiyah dan menganggap mereka yang menolak sebagai kaum bid'ah. Dalil yang sama yang waktu itu diajukan oleh ulama Salim Ibnu Samir terhadap Ismail kini masih berlaku, seperti juga menurut anggapan Sayyid Utsman terhadap semua orang yang membuat propaganda seperti Ismail. Suntingan Utsman dalam bahasa Melayu dari isi pokok karangan Salim diberi judul Peringatan Indah bagi mereka yang berselubung dengan kain tarekat. Intinya dalam keterangan ini bahwa Habib Utsman memberikan masukan-masukan kepada masyarakat dengan mengutip apa yang telah dilakukan atau difatwakan oleh penulis kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumair. Di sini ditulis bin Samir ya. Ini yang seperti saya katakan kemarin menjadi perhatian banyak peneliti sejarah, karena ternyata akhirnya ditemukan sebuah manuskrip yang disimpan di Leiden yang saat ini sudah diunggah dalam bentuk PDF. Seperti tampak dalam layar, itu adalah kopian bagian awal dari PDF terkait dengan manuskrip yang saya maksud. Dalam dokumen yang berada pada PDF tersebut diberikan penjelasan bahwa naskah Nubdah Tarikat ini adalah karya keagamaan Syekh Salim bin Sumair dengan judul aslinya Hadhihi Nubdah lil Muallim Salim Ibnu Sumair fi Raddi Ahli Thariqah fi Singapura sanatan 1269 Hijriah. Naskah ini adalah salah satu naskah koleksi digital perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor naskah AR2923. Pencantuman naskah ini lebih kepada menguatkan data ya, bahwa benar adanya peringatan indah bagi para pengikut Thariqah yang disampaikan oleh Habib Utsman itu mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumair ketika beliau berada di Singapura pada tahun 1852. Demikian tulis Senok. Tulisan Habib Utsman terkait dengan Thariqah itu atau peringatan indah itu kemudian menjadi kontroversi, lalu dikirimlah oleh beliau kedua tokoh terkemuka Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Junaidi Al-Batawi yang berada di Mekah. Dikirimkanlah itu, kemudian kedua tokoh ulama asal Nusantara itu menurut Senok Horgoronyo memberikan respon yang positif terhadap tulisan Sayyid Utsman tersebut, dan Senok memiliki salinannya walaupun di sini seperti apa tidak begitu dijelaskan. Terkait dengan hal itu kemudian Senok Horgoronyo menjelaskan dalam buku ini, dengan demikian Utsman sudah membuka jalan bahwa untuk selanjutnya dua nama yang terkenal dan dihormati di seluruh Jawa itu boleh dipergunakan dengan sah untuk menghadapi gerakan pengubaran semangat kaum Naqsyabandiyah. Tetapi dengan itu angin ribut sama sekali belum juga dapat dipadamkan. Para pelaku perbuatan tidak sopan yang sudah terdesak itu tidak ada hentinya untuk memfitnah dan mengejar-ngejar pihak pendakwah mereka. Maka Utsman kemudian terpaksa untuk sekali lagi mempertanggungjawabkan dirinya dalam bentuk buku kecil berbahasa Arab yang diberi judul dalam bahasa Melayunya Kepercayaan Sepenuhnya Terhadap Keluhuran Tarekat Para Sufi.
Pada intinya, dari apa yang telah dilakukan oleh Habib Usman ini bukan meredakan persoalan, malah semakin meruncing, kurang lebih seperti itu. Yang mana oleh Belanda yang disudutkan adalah kiai-kiai pribumi. Pada bagian akhir dalam artikel ini, Sunuk Horgronya menulis cukup panjang. Kalau saya tidak salah, maka apa yang saya uraikan dari sejumlah kecil ikhtisar yang telah saya ambil dari beberapa karangan Sayyid Utsman Ibnu Yahya sudah cukup jelas bahwa orang Arab ini selain mendapat pernyataan terima kasih para ilmuwan kita atas jasanya di bidang ilmu bumi dan karangan mengenai ilmu bangsa-bangsa, juga mendapat kehormatan dari kaum yang berpikiran sehat atas keberanian yang sopan yang diperlihatkan dalam pemberantasan para guru atau syekh yang menyesatkan di Jawa. Dengan demikian, ia telah membahayakan dirinya. Para pembangkit semangat rakyat yang licik menggambarkannya sebagai penyerang hal-hal yang suci, dan khalayak yang bodoh dan terkena hasutan mudah sekali percaya pada tuduhan-tuduhan semacam itu. Utsman memiliki keberanian berdasarkan keyakinannya dan tidak akan menghentikan perjuangan. Yang demikian itu kita harapkan, terutama juga karena para syekh dan pengikut mereka merupakan musuh-musuh yang paling berbahaya terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Paling sedikitnya sama berbahayanya seperti kaum Sanusi terhadap kekuasaan Prancis di Aljazair. Justru karena itu ulama kita dari Hadramaut ini juga berhak atas terima kasih dan simpati dari mereka yang bersikap jujur terhadap Hindia Belanda dan terutama dari pemerintah kita sendiri. Luar biasa para pemirsa apa yang disampaikan oleh Sunuk Horgronya terhadap Habib Utsman ini, dan Anda bisa cermati sendiri dari pernyataan Sunuk Horgronya tersebut. Nah para pemirsa, dari berbagai uraian tadi mudah-mudahan bisa dimengerti, dan terutama pada bagian akhir yang disampaikan oleh Sunuk Horgronya betapa dia menganggap para pejuang kita, kiai-kiai kita, pengikut Thariqah sebagai musuh-musuh yang nyata. Namun dibalik itu, betapa Sunuk Horgronya menyanjung-nyanjung Habib Utsman bin Yahya. Mudah-mudahan uraian ini dapat diambil manfaatnya dan kita menyikapi dengan nalar ilmiah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.